Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Dan kebahagiaan kita bukan terletak pada kekayaan yang kita miliki. Kebahagiaan kita bukan terletak pada jabatan yang kita miliki. Kebahagiaan kita bukan terletak pada pangkat yang kita miliki. Kebahagiaan kita bukan terletak pada titel yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan kita terletak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berpegang teguh kepada satu nama tersebut, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah kebahagiaanmu, karena dialah yang sanggup memberikan kebahagiaan kepada Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Maret. Puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Maret. Memang perjalanan kehidupan kita ini demikian singkat. Waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita demikian singkatnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya kembali berbicara tentang seri khotbah, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kita sudah memasuki poin yang ketiga. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan atas alam semesta. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan atas pengampunan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan atas kebinasaan. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan atas kebinasaan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, pastilah engkau mati, pastilah engkau mati. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan atas kebinasaan, kebinasaan, kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan umat manusia di seantero dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka manusia akan diperhadapkan kepada yang namanya kebinasaan dan juga hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang kebinasaan. Kebinasaan bukanlah sebuah karangan daripada manusia, bukanlah karangan daripada orang-orang percaya, bukanlah karangan daripada para pengkhotbah, para pemberita firman Tuhan. Kebinasaan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar ilusi,
bukanlah hanya sekedar angan-angan, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama dalam tema khotbah pada saat pagi hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan atas kebinasaan. Poin yang pertama yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebinasaan adalah sesuatu yang real, puji Tuhan. Kebinasaan sesuatu hal yang real. Kebinasaan sesuatu hal yang nyata. Bukan diangan-angan saja. Bukan hanya sekedar konsep. Bukan hanya sekedar pemikiran daripada manusia. Di dalam kebenaran firman Tuhan katakan bahwa kebinasaan itu sesuatu hal yang nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita lihat belajar tentang agama-agama, mereka juga berbicara tentang kebinasaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebinasaan sesungguhnya seharusnya menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi umat manusia. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu sampai saat ini bahwa kebinasaan itu sesuatu hal yang menakutkan bagi kita, atau biasa-biasa saja sehingga kita menganggap bahwa kebinasaan itu ya dianggap angin lalu begitu saja? Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kebinasaan itu sesuatu hal yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan di dalam hidup manusia. Lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih menakutkan daripada apa yang terjadi di negara Eropa saat ini. Dunia Eropa sekarang ini sedang dilanda oleh perang antara Rusia dengan Ukraina, Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan bahwa kebinasaan daripada manusia lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Manusia sudah takut kepada peperangan. Tetapi banyak manusia tidak takut yang namanya kebinasaan. Sesuatu hal yang menakutkan Bapak Ibu. Sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan kalau kita berbicara tentang kebinasaan. Karena berbicara tentang kebinasaan, bagaimana manusia terputus, tidak ada koneksi dengan Allah. Haleluya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau manusia tidak ada terkoneksi, tidak ada hubungan dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Penyelamat daripada dunia ini. Bukankah itu sesuatu hal yang mengerikan? Jiwa-jiwa manusia boleh bermatian. Manusia-manusia yang diakibatkan oleh karena peperangan boleh melayang Bapak Ibu. Boleh mati, boleh terpisah secara fisik dari keluarganya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang mengerikan ketika roh manusia sudah terpisah daripada Allah. Puji Tuhan. Nah inilah yang namanya kebinasaan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Bapak Ibu, banyak manusia berjalan ke dalam kebinasaan. Suka atau tidak suka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak sekarang ini di dunia ini manusia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah dia sadar betul ketika dia menjalani hari-hari kehidupannya di tengah-tengah dunia ini bahwa dia sadar menuju kepada kebinasaan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita persempit lagi dalam konteks kekristenan, orang-orang Kristen, apakah orang-orang Kristen sadar bahwa ada juga di antara mereka yang sedang berjalan ke dalam kebinasaan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat seperti itu.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga ditujukan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang memiliki KTP secara Kristen. Itu sebabnya, maafkan Bapak Ibu, banyak sekarang ini juga orang-orang Kristen yang sedang berjalan ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya Bapak Ibu, waspada kita. Apakah kita termasuk dalam bagian itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dan firman Tuhan juga, Yesus memberikan satu ilustrasi, satu perumpamaan di dalam Alkitab. Ada 10 perempuan. 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang tidak bijaksana. Mereka sama-sama menantikan akan datangnya mempelai tersebut. Bukan hanya 5 orang yang menantikan Bapak Ibu. Yang 10 ini sama-sama menantikan akan mempelai itu. Itu sebabnya pernah ketika saya membawakan firman Tuhan ini, saya tegaskan bahwa sesungguhnya ini adalah gambaran gereja. Ke-10 perempuan yang menantikan daripada kedatangan sang mempelai ini adalah gambaran daripada gereja. Kita ini adalah orang-orang percaya. Kita ini adalah gereja. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita juga perlu memiliki kewaspadaan. Apakah kita adalah perempuan-perempuan yang bijaksana, yang mempersiapkan segala sesuatu dari awal? Mereka tidak berpikir seperti itu. Lihat nantilah, sesudah saya tua, nantilah sesudah saya napas saya satu-satu. Makanya di situ saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Perempuan yang 5 ini, yang bijaksana ini tidak berkata seperti itu. Tetapi dari awal mereka mempersiapkan apa hal-hal yang mereka perlukan ketika mereka menyambut sang mempelai tersebut. Bagaimana dengan orang-orang percaya? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan jemaat gereja Pentakosta Mandala? Apakah mempersiapkan dirinya terus menerus mempersiapkan kedatangan daripada sang mempelai tersebut? Puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah minyakmu masih tersedia? Apakah pelitamu masih menyala? Atau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelitamu mulai padam? Perhatikan kalau pelitamu mulai padam, mulai melep damang dodeina. Perhatikan pelitamu. Ketika pelitamu sudah padam dan minyakmu sudah padam, sudah habis Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau ketuk pintu itu sampai capek engkau mengetuknya, sampai capek engkau mengetuknya, maka sang mempelai itu akan katakan, si sedohotahe, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Betapa sakitnya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan tersebut. Dan saya tidak tahu apakah mereka sadar atau tidak mau tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan satu waktu nanti Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang menjadi murid. Dan ini saya pikir sangat perlu Bapak Ibu. Apakah kita ini sudah menjadi murid daripada Kristus? Apakah kita ini sudah menjadi murid Bapak Ibu? Atau hanya sekedar pengikut? Nanti akan kita lihat Bapak Ibu dalam khotbah-khotbah yang lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agama Kristen tidak menjadi jaminan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebab agama Kristen tidak membawa engkau kepada yang namanya keselamatan yang kekal. Hanya satu pribadi yang mampu membawa engkau keluar daripada kebinasaan itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu bangga ketika Bapak Ibu di KTP Bapak Ibu sudah tercap di situ agama Kristen. Sebab kepercayaan kita kepada Kristus bukan hanya sampai di situ, puji Tuhan. Tidak sampai di situ Bapak Ibu.
Tegas firman Tuhan katakan tadi, bukan setiap orang yang berseru dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak daripada Bapa di sorga. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita dituntut bukan hanya sekedar percaya. Di KTP kita boleh Kristen, tetapi Bapak Ibu, apakah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Itu sebabnya akan ada istilah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, yang tidak mengalami bagaimana pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pengalaman dia pribadi bersama-sama dengan Tuhannya. Tercatat di KTP-nya Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dia yakini. Padahal sesungguhnya kekristenan itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang kau yakini. Kenapa Bapak Ibu saya katakan sekarang ini sedang banyak orang-orang Kristen yang berjalan dalam menuju kepada kebinasaan. Lihatlah gaya-gaya hidup daripada orang-orang Kristen. Lihatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di penjara kebanyakan siapa? Banyak yang di KTP-nya orang Kristen. Dan luar biasa lagi Bapak Ibu, namanya juga luar biasa. Ada yang namanya Lukas, ada yang namanya Paulus, ada yang namanya Markus. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kebinasaan itu sesuatu hal yang mengerikan, dan kebinasaan itu sesuatu hal yang real, yang nyata. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus gentar, kita harus takut terhadap kebinasaan tersebut. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Karena apa? Karena pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan itu sesungguhnya adalah di mana seseorang dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, karena kebinasaan ini sesuatu hal yang real, yang nyata, maka tinggalkanlah kehidupanmu yang masa lalu itu, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau masih senang dengan mabuk-mabukan, engkau senang dengan lapo, tinggalkan itu pada saat ini. Jangan sampai engkau terus-menerus berjalan kepada kebinasaan. Betapa banyak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di KTP tertulis di sini jelas agama Kristen. Alai molo disukun, ai di dia dua hamu kebaktian inang. Badangan dong dope. Ai di dia dua hamu terdaftar inang. Besongoni mah. Sudah gereja ini dalanan. Betanggal minggu pertama di gereja on. Minggu kedua di gereja, minggu ketolu di son. Apakah ini ciri daripada pengikut daripada Kristus? Dia berkata bahwa dia adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dia bagaimana bergereja dengan iboto. Nanggo pala sehali mergereja dakyaro. Makanya Bapak Ibu,